Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah Rahmayudi dengan NIM 221532026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang risk based audit dari mata kuliah Manajemen Risiko kelas A1. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama terkait definisi, yang kedua pentingnya risk based audit, yang ketiga tujuan, yang keempat peran, yang kelima manfaat, dan yang keenam proses pelaksanaan. Definisi dari audit berbasis risiko ini adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko, baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan yang lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Dalam audit berbasis risiko, risiko yang tinggi akan diaudit sehingga kemudian manajemen bisa mengetahui area baru mana yang berisiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki. Selanjutnya, materi tentang pentingnya risk-based audit. Terdapat 4 alasan pentingnya audit berbasis risiko ini. Yang pertama, ada skeptisisme profesional. Auditor wajib merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan skeptisisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disalah sajikan secara material. Alasan yang kedua, kearifan profesional. Auditor wajib melaksanakan kearifan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Alasan yang ketiga, asuransi yang layak. Untuk memperoleh asuransi yang layak, auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, memungkinkan auditor menarik kesimpulan yang layak untuk digunakan sebagai dasar pemberian pendapat auditor. Dan alasan yang keempat, tujuan sesuai ISAS yang relevan. Untuk mencapai tujuan seluruhnya auditor, wajib menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam ISAS yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan audit tersebut. Selanjutnya, materi mengenai tujuan audit berbasis risiko. Tujuan audit berbasis risiko yang pertama yaitu mengurangi risiko. Dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkap transaksi, produk, produk serta aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Tujuan yang kedua, antisipasi area dengan risiko potensial. Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko yang tinggi, yang mungkin belum disadari oleh auditi yang bersangkutan. Alasan yang ketiga, melindungi perusahaan. Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap dalam menghadapinya. Selanjutnya, materi mengenai peran audit berbasis risiko. Terdapat 5 peran dalam audit berbasis risiko. Yang pertama, rencana audit difokuskan pada area yang paling memberikan nilai tambah dan alokasi sumber daya perusahaan. Yang kedua, dengan analisis risiko yang berkesinambungan, internal audit akan memiliki early warning signals sehingga penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dan dini. Yang ketiga, mengkomunikasikan visi, misi, strategi, kebijakan direksi, dan mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan ke seluruh jajaran perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi Key Performance Index dan Control Self-Assessment yang berkaitan dengan risiko. Dan peran yang terakhir, mengikutsertakan stakeholders utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, mengenai manfaat risk-based audit, terdapat 8 manfaat audit dalam mengimplementasikan audit berbasis risiko. Yang pertama, efektivitas fungsi audit. Pendekatan audit berbasis risiko akan mengungkapkan sumber permasalahan yang menjadi risiko atau temuan audit berdasarkan pada aspek risk control system yang menuntut tindak lanjut dari seluruh lapisan manajemen sehingga menekan timbulnya permasalahan yang terjadi secara berulang-ulang. Yang kedua, fokus pada prioritas risiko. Dengan pendekatan audit berbasis risiko, maka auditor lebih fokus untuk melaksanakan prosedur audit
terhadap aktivitas berisiko. Sedangkan auditi dan manajemen akan lebih fokus terhadap temuan hasil audit dengan prioritas risiko yang signifikan. Yang ketiga ada prosedur pengujian yang efisien. Suatu proses bisnis yang telah diidentifikasi risikonya dan pengendalian intern yang ada atau built-in risk control system. Atas dasar tingkat risiko, auditor akan melakukan pengujian terhadap kendala, keandalan, dan efektivitas pengendalian intern yang terkait untuk memitigasi risiko tersebut. Yang keempat ada fleksibilitas waktu, karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci, maka prosedur itu akan dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun, dengan asumsi tidak ada perubahan operasional yang besar. Selanjutnya, manfaat yaitu fokus pada area kunci. Dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal yang berisiko tinggi dan mengurangi pekerjaan pada lower risk areas. Dengan demikian, sumber daya atau staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang keenam, proses audit berfokus pada risiko. Prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara umum akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali dihilangkan. Yang ketujuh, pemahaman atas pengendalian internal. Pemahaman terhadap pengendalian internal yang diwajibkan oleh ISA memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat untuk menguji atau tidak menguji efektifnya pengendalian intern. Dan yang terakhir, komunikasi tepat waktu. Pemahaman terhadap pengendalian intern yang meningkat memungkinkan auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal yang sebelumnya tidak diketahui oleh perusahaan. Selanjutnya, materi tentang proses pelaksanaan. Terdapat 3 langkah untuk melakukan audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu asesmen risiko. Tahapan yang digunakan untuk menentukan frekuensi, intensitas, dan waktu audit dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas risiko agar keterbatasan sumber daya yang kita miliki dapat diarahkan ke area dengan bobot risiko yang tinggi. Yang kedua, pelaksanaan program audit internal. Berdasarkan hasil asesmen risiko, masing-masing auditable units ditetapkan nilai akhirnya menggunakan faktor risiko seperti yang pertama ada audit assurance, yang kedua materialistis, yang ketiga residual risk, dan yang keempat audit judgment. Proses pelaksanaan yang ketiga, pelaksanaan program audit internal. Terdapat 4 pelaksanaan dalam program audit internal. Yang pertama, mengkaji keselarasan sasaran unit operasional, direktorat, dan individu dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas ketersediaan, kuantifikasi, dan penerapan selera dan batasan risiko, corporate risk appetite, and risk tolerance, berdasarkan kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan. Yang ketiga, mendeteksi analisis kesenjangan praktik manajemen, risiko, dan prosedurnya berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, menguji efektivitas dan perlindungan terhadap informasi dan akses terhadap pengendalian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.